Assalamualaikum Bu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sarah. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Pak Dede Gimana Ibu juga. kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Neneng. Pak Dede sehat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Hmm, iya, eh, hari ini saya sebagai eh, supervisor ya, yang ingin menilai Bu Neneng sebagai coach. Saya informasikan dulu kepada Bu Neneng. Bu Neneng, rubik yang akan saya nilai diantaranya adalah proses coaching dengan alur ceritanya apakah sudah terlihat, kemudian prinsip coaching apakah sudah Bu Neneng terapkan dalam praktik coaching yang akan nanti Ibu praktekkan kepada Pak Dede ya. Kemudian kompetensi coaching yang 3 itu saya ingin bertanya kepada Bu Neneng, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu tekankan atau Ibu kembangkan pada saat saya menilai nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching kali ini ya Bu, Ya. pastinya kompetensi intinya coaching yaitu tentang kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee itu. Ya. Dan yang ingin Ibu tekankan di sini untuk jadi penilaian saya yang mana Bu? Yang lebih spesifik ya Bu, yang akan saya tekankan kepada coachee yaitu satu, mendengarkan aktif ya Bu, Ya. kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Iya, siap. Baik Bu Neneng, mangga saya sudah menyiapkan rubiknya. Silahkan melaksanakan coaching kepada Pak Dede dan saya akan mengamati dari sini. Silahkan dimulai Bu Neneng. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Selamat sore Bu Neneng. Ya, selamat sore, Pak De. Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Oh, nggak apa-apa, Pak. Sekarang alhamdulillah waktunya luang kok. Oh iya, begini, saya itu mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Mudah-mudahan ke depannya ini ada solusi. Oh iya. Sebenarnya saya itu hanya ingin mendapatkan solusi Bu, atau pemecahan masalah tentang masalah saya. Ya, masalah Bapak ya. Coba Bapak bisa bercerita kepada saya apa yang sedang Bapak rasakan hari ini gitu ya. Mungkin ya saya bisa bantu Bapak. Jadi begini Bu, beberapa waktu lalu saya itu sedang melakukan proses pembelajaran. Ketika itu ada pengawas sekolah mensupervisi saya, kemudian saya itu mendapat teguran Bu. Oh, bagaimana bisa Pak? Kok bisa ditegur oleh Bapak pengawas? Memang apa yang membuat Bapak itu ditegur oleh beliau? Kenapa? Kalau menurut saya sih itu masalahnya tidak serius Bu. Hmm, jadi tidak serius ya? Maksudnya tidak serius bagaimana ya Pak? Coba. Jadi si pengawas itu mengkritik saya Bu, tentang proses pembelajaran karena saya itu tidak menggunakan buku teks Bu. Oh gitu. Jadi proses mengajar yang bagaimana memangnya Bapak tidak bisa mengelola kelas ya? Atau seperti apa kalau boleh tahu? Terus tadi tidak memakai buku teks gitu ya? Nah, terus bagaimana tanggapan Bapak dengan respon pengawas tersebut? Bapak menanggapinya seperti apa? Jadi beliau itu Bu merasa keberatan karena saya tidak menggunakan buku teks. Padahal menurut saya pembelajaran yang saya berikan kepada siswa itu sudah baik menurut saya. Oh gitu. Jadi masalahnya itu ya Pak. Kalau begitu boleh saya bertanya, memang selama ini kalau Bapak melakukan proses belajar mengajar, memangnya seperti apa yang Bapak lakukan di kelas? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi Bu, jadi saya itu menggunakan berbagai sumber seperti buku dari perpustakaan, kemudian dari
kepada anak-anak itu memperlihatkan dari YouTube, kemudian dari video-video yang inspiratif Bu, sehingga membuat siswa itu lebih aktif. Ya itu sih bagus juga, tapi kenapa Bapak tidak menggunakan buku teks ke kelasnya? Oh iya, jadi menurut saya itu Bu, sumber belajar yang sudah saya gunakan itu sudah memudahkan siswa Bu. Jadi siswa itu termotivasi, kemudian lebih aktif juga Bu, begitu. Iya. Gitu. Bagus juga sih kalau menurut saya apa yang Bapak lakukan, tapi seperti apa hasilnya Pak? Tadi pembelajaran menggunakan sumber belajar tersebut. Tapi kan kita tahu juga ya, karakter siswa itu kan berbeda-beda juga ya Pak. Belajarnya pun, cara belajarnya pun juga berbeda-beda gitu. Betul juga ya Bu, kenapa saya itu tidak kepikiran gitu Bu, ke sana. Selama ini ada beberapa siswa yang memang Bu, dalam nilai ulangannya itu kurang dari KKM. Gitu. Ya, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Jadi mungkin harapan dari Bapak pengawas ya ketika memberikan kritik kepada Bapak, ya harapannya itu inginnya Bapak tidak meninggalkan buku teks sebagai sumber belajar juga gitu. Mungkin itu. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Gitu Pak. Tadi Bapak sudah bercerita kepada saya. Sekarang gimana perasaan Bapak? Terus terang ya Bu, beberapa hari ini saya itu merasa kurang nyaman, kemudian kepikiran terus Bu terhadap masalah tersebut. Bahkan sebagian pekerjaan saya terbengkalai Bu. Gitu ya. Khawatir juga ya kalau sampai terbengkalai. Terus apa yang membuat sekarang Bapak masih merasa tidak nyaman selama ini? Kenapa? Sebetulnya yang membuat saya itu resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Kemudian saya itu jadi kepikiran Bu, takutnya nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Ya gitu ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan yang membuat Bapak tidak nyaman dan gelisah sampai sekarang karena ketika Bapak supervisi, kemudian Bapak tidak membawa buku teks ketika belajar, terus pas pengawas memberikan arahan, memperingatkan, nah Bapak malah memberikan argumen, mungkin Bapak pengawas itu merasa tersinggung kali ya Pak, terus menyampaikan kepada kepala sekolah, gitu kan ya. Iya Bu. Kira-kira saya akan dipanggil atau tidak ya Bu oleh kepala sekolah, dan apakah saya juga akan mendapat teguran gitu Bu? Kalau dipanggil sih harus siap sih Pak. Untuk masalah ini ya Bapak harus benar-benar siap kalau ditegur oleh kepala sekolah, terus harus siap juga menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Saya yakin Bapak kepala sekolah pasti akan memberikan hal-hal yang positif Pak, akan memberikan masukan yang positif untuk Bapak sehingga nanti akan menambah semangat Bapak dalam mengajar gitu. Intinya sampaikan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Pasti yang diberikannya ya solusi yang terbaik gitu. Mudah-mudahan ya Bu. Ya Pak. Terus tadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi kepada saya, terus rencananya nanti seperti apa Pak ke depannya? Rencana Bapak? Saya berniat menemui beliau Bu untuk membincangkan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik Bu. Ya bagus Pak. Terus apalagi ada hal-hal yang ingin dilakukan selain itu Pak? Kemudian saya juga akan menemui pengawas Bu, akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian saya akan dalam proses pembelajaran akan menggunakan buku teks juga Bu. Gitu ya. Ya bagus Pak. Saya mendukung penuh ya, mudah-mudahan lancar. Terus untuk proses belajar mengajar selanjutnya mau seperti apa? Apa yang akan Bapak lakukan nanti? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang sudah saya lakukan kemarin-kemarin akan saya juga terapkan karena siswa sudah merasakan nyaman dengan cara tersebut Bu.
Iya, betul Pak. Jadi langkah yang Bapak ambil benar-benar tepat sekali ya. Saya setuju dengan Bapak. Bagaimana perasaannya sekarang Pak? Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena jujur ya Bu, saya Iya. takut mengambil langkah dalam penyelesaian ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan, agak khawatir gitu Bu, Hmm. takutnya saya itu salah mengambil langkah, begitu Bu. Mm-mm. Terima kasih. Saya juga kira seperti itu ya Pak. Syukur juga kalau Bapak sudah lega. Nah tadi dari yang sudah Bapak rencanakan ya, tadi dari awal sudah ada rencana gitu ya, kepala sekolah ke pengawas, terus di pembelajaran akan ada perbaikan juga. Nah ini Pak komitmennya. Nanti komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Seperti apa gitu ya, Kak, Kak, agar rencana tersebut berjalan dengan lancar. Untuk hal itu, dalam proses pembelajaran mengajar, saya Hmm. akan mengacu pada kurikulum, Hmm. kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Iya. Terus dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Pak, biar lancar, sukses? Iya, itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi atau berkolaborasi dengan teman sejawat saya di sekolah, Bu. Iya, bagus Pak. Jadi apa yang sudah Bapak komitmenkan dan apa yang Bapak lakukan nanti itu sudah sangat tepat. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak alami masalahnya bisa terselesaikan dengan baik dan intinya nanti kedepannya Bapak bisa menjalankan tugas kewajiban Bapak sebagai guru dengan suasana hati yang tenang ya, tanpa ditakuti rasa ketidaknyamanan. Amin. Terima kasih banyak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang hebat yang dapat memberikan tauladan yang baik untuk siswa dan siswi kita ya, Bu. Ya, slogannya ini. Baik, alhamdulillah ya sudah selesai ya Bu Neneng, Pak Dede. Ya, Sekarang saya ya akan Bu, mencoba sudah. menggambarkan ya dalam penilaian saya proses coaching yang setelah dipraktikkan oleh Bu Neneng tadi ya kepada Pak Dede. Menurut saya alur Tirta dalam proses coaching Bu Neneng sudah terlihat ya, sebagaimana ada tujuan, identifikasi, rencana, juga tanggung jawab. Jadi coach sudah melakukan hal itu dari awal sampai akhir, sampai si coach mendapatkan komitmen apa yang akan dia lakukan di masa depan untuk memperbaiki masalahnya, tanpa menjudge atau membeli label kepada coach, tetapi membantu coach memecahkan masalahnya. Kemudian Ya, kompetensi coaching yang menjadi spesifikasi penilaian ibu yang ingin ibu nilai oleh saya adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ibu sudah ya, melaksanakannya menurut saya ya, mendengarkan aktif, kemudian ya, perhatiannya pun sudah penuh kepada Pak Dede, sehingga Pak Dede ya, bisa mengungkapkan segala permasalahannya beliau yang terjadi pada beliau dengan leluasa seperti itu ya. Dan itu ya, tidak lepas dari coach yang memberikan keleluasaan penuh seperti itu. Selamat Bu Neneng, mudah-mudahan kita semua bisa ya, menjadi atau melaksanakan coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, ya. silakan Amin. kita next ke kasus berikutnya yang dimana nanti ke shoot kedua kita berganti peran ya. Pak Dede Ya, menjadi supervisor, saya menjadi coach, lalu Bu Neneng jadi coach ya. Jadi Bu Neneng nanti yang curhat ke saya. Silakan Pak Dede dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sarah. Waalaikumsalam Bapak. Selamat sore, Bu. Sore Bapak. Dengar-dengar hari ini mau ada proses coaching ya, Bu? Iya Pak, saya mau minta tolong. Mudah
mudah-mudahan Bapak mau menjadi supervisor ya, supaya bisa menilai proses coaching yang akan saya laksanakan kepada Bu Neneng. Tolong dinilai sesuai dengan rubrik yang sudah kita pelajari pada modul 2.3. Iya. Terima kasih Bu. Gini Bu, nanti saat proses coaching berlangsung antara Bu Sarah dan Bu Neneng, antara coach dan coachee, saya ingin melakukan observasi atau mengamati dan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah nantinya coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian apakah nantinya Bu Sarah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci dari coachee. Selain itu, saya juga akan mengamati coachee tentang responnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Sarah sesuai apakah tidak. Begitu Bu? Baik. Ya, silakan dimulai. Baik. Ya. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. Gimana kabarnya Bu Neng? Baik? Alhamdulillah Bu. Gimana Ibu kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik, sehat Bu Neneng. Ini kemarin Ya. Bu Neneng WA saya ya, katanya ada yang mau dibicarakan. Iya Bu, kemarin kan kalau lewat WA kebetulan nggak bisa itu ya, nggak jelas gitu. Iya. Nah sekarang kebetulan saya bisa bertatap muka dengan Ibu. Iya. Ini Bu ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu yang masalah saya gitu di kelas. Iya, silahkan Bu Neneng. Ini Bu, saya mengalami beberapa masalah gitu ya. Kebetulan ya masalah tersebut kalau menurut saya sangat serius gitu ya. Saya bingung nih mengutarakannya mau ke siapa gitu ya. Nah, kira-kira nih Ibu punya waktu nggak? Mohon maaf kalau saya sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, makanya saya meluangkan waktu hari ini karena kemarin memang agak sibuk, jadi saya ingin memberikan waktu kepada Bu Neneng. Kenapa memberi waktu hari ini? Karena hari ini saya sedang bisa meluangkan waktu lah, makanya saya bisa mendengarkan masalah Ibu dengan sepenuh hati, insya Allah. Gini Bu, akhir-akhir ini kan ketika saya melakukan pembelajaran gitu ya, saya merasa kok murid-murid saya itu merasa apa ya, jenuh, bosan, terus kadang banyak yang ngantuk gitu ya, terus kurang antusias. Kalau saya ngasih tugas itu nggak semuanya mengerjakan gitu Bu. Dari sekian anak, bisa taruh hanya setengahnya gitu. Itu pun ya saya lihat kok kurang bersemangat gitu ya dalam mengerjakan tugasnya. Ya seperti itu Bu masalahnya. Iya. Nah, masalahnya seperti itu ya, memang masalah seperti itu adalah masalah sehari-hari Bapak Ibu guru ya Bu Neneng ya. Namun bagaimanapun sebagai guru yang bertanggung jawab yang ingin anak didiknya maju, kita tentunya harus mencari solusi ya Bu Neneng. Namun sebelum ke solusi, saya ingin bertanya kepada Ibu Neneng, apa Bu Neneng sudah mencari penyebabnya kenapa anak didiknya merasa kurang bersemangat atau bersikap seperti itu? Kalau saya ingat sih yang saya pakai gitu ya, yang saya gunakan, yang pertama ya Bu, dalam metode pembelajaran mungkin saya menggunakan metode pembelajaran hanya ceramah saja, mungkin ya monoton, terus sedikit membosankan gitu ya. Terus yang lebih dominan berbicara itu saya, terus ditambah lagi saya itu kurang memberikan kesempatan kepada murid gitu ya, tidak melihat kondisi si anak. Terkadang saya menyampaikan materi, terus yang penting kurikulum terkejar gitu ya, tanpa melihat kondisi si anak seperti apa gitu. Terus untuk tugas ya saya melanjutkan sesuai RPP saja, sesuai kurikulum. Jarang saya melihat ya kondisi anak itu Bu. Oh iya, ya Bu Neneng sudah bagus ya. Bu Neneng sudah menemukan masalah dari pembelajaran sehari-hari. Namun Bu Neneng juga tidak diam di situ. Bu Neneng juga sudah mencari penyebabnya mungkin ya. Jadi mungkin kalau sudah tahu penyebabnya dan masalahnya, mungkin
karena identifikasi masalah sudah tadi Bu Neneng sebutkan, saya ingin mendengar Bu Neneng rencana ke depannya untuk mengatasi masalah itu mau seperti apa? Kalau menurut saya mudah-mudahan ya Bu, kan tadi pembelajarannya monoton gitu ya. Betul. Berarti pembelajaran yang harus saya lakukan harus benar-benar pembelajaran yang berpusat pada murid gitu ya. Tidak Mhm. boleh bagaimana saya gitu ya, tetapi harus benar-benar memperhatikan murid, Mhm. harus menggunakan metode yang beragam juga Mhm. gitu ya. Intinya harus menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya, jangan Betul. melulu ceramah gitu. Mhm. Kemudian kan anak tuh bosan. Mhm. Saya ingin mencoba itu Bu, menerapkan sedikit-sedikit ice breaking gitu ya, Iya, atau iya. games. Mudah-mudahan pembelajarannya lebih menarik gitu. Iya, iya, betul Bu Neneng. Nah, Iya, saya ingin kembali bertanya kepada Bu Neneng ya. Tadi kan Bu Neneng sudah bisa menilai ya gaya mengajar Bu iya, Neneng di kelas yang kurang variatif lah gitu ya dalam mengajar, lebih mhm, berpusat kepada guru. Nah, iya, dari hal itu yang Ibu Neneng, tapi Bu Neneng sudah tahu juga mungkin rencana kedepannya ingin menggunakan metode belajar yang lebih beragam ya, yang lebih berpusat pada mhm. peserta didik. Nah, kalau saya bertanya kepada Bu Neneng nih, Bu Neneng menilai diri sendiri hari ini, kalau dari rentan 1 sampai 10, Bu Neneng itu berada di rentan berapa? Kalau dinilai paling 6 sih Bu. 6 saat ini ya. Nah, karena Bu Kalau Neneng bisa sudah gitu. punya rencana ya, rencananya Mhm. mau ditingkatkan ke angka berapa, ke level berapa? Ya kalau mau ditingkatkan ya sampai 10 Bu. Kondisi di anak kan Mhm. eh, kalau saya lihat ya di keseharian, kemudian dari hasil tes juga, terus dari hasil pengumpulan tugas juga, saya melihatnya ke sana gitu. Nanti Baik. anak itu dalam hal pembelajaran ingin benar-benar antusias hampir Hmm. semuanya, tidak satu atau dua orang saja gitu Bu. Baik, baik Bu Neneng ya. Iya. Nah, rencananya sudah baik. Bu Neneng sudah dari awal permasalahan sudah menyadari ya ada yang kurang sehat di proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian rencananya sudah Ibu eh, ada rencananya ya untuk meningkatkan eh, kompetensi Ibu sendiri di bidang mengajar ya, karena Ibu akan Iya, menghafal banyak-banyak ice breaking mungkin ya, dan iya, metode pembelajaran yang bisa menunjang aktivitas yang menyenangkan untuk di kelas ya, Bu Neneng. siap. Iya, Bu. Baik. Kemudian saya ingin bertanya tentang tanggung jawab yang rencana Ibu sudah rencanakan itu, tanggung jawabnya mau seperti apa, Bu Neneng? Bentuknya. Mudah-mudahan ya Bu, untuk ke depannya saya berkomitmen gitu ya untuk membuat rencana pembelajaran itu yang benar-benar mengasihkan gitu ya, harus Hmm, benar-benar dipersiapkan. Jadi ya, kita ke kelas itu tidak hanya menyampaikan materi, tapi harus benar-benar di-manage, harus benar-benar dipersiapkan sebelum kita masuk kelas, hmm, rencana pembelajaran yang benar-benar mengasihkan gitu ya. iya, Tentunya dari berbagai sumber gitu ya, bukan hanya di buku pegangan saja, bukan hanya betul. di buku teks, tapi harus bisa mengkolaborasikan dengan ya zaman sekarang gitu ya. Kan banyak Betul. ya Bu sumbernya dari video pembelajaran, dari Hmm, video YouTube, kemudian dari sumber belajar yang lain lain, gitu. betul Bu Neneng Yang ya. bisa saya serahkan kepada murid maunya belajar seperti apa gitu, Iya, yang seperti mereka itu. sukai ya Bu Neneng ya. Iya, iya. Jadi ada dua arah Mudah-mudahan juga, Bu. kelas-kelas yang mereka inginkan anak-anak seperti apa, seperti ini. Lalu kita mengikuti ya untuk mempelajari, mungkin Bu Neneng seperti itu. Baik Iya, sekali rencananya. Tanggung jawabnya juga sudah ada terlihat dari sasaran langkah Bu Neneng yang iya, akan Bu Neneng iya. laksanakan mungkin ya. Bu Neneng, saya akan mendoakan saja mungkin kalau sudah sampai sini, karena Bu Neneng sudah tahu permasalahannya, sudah tahu penyebabnya, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Yang saya Mhm. saat ini bisa
lakukan adalah berdoa semoga Bu Neneng bisa mencapai ketujuan Bu Neneng, yaitu membuat kelasnya menjadi lebih hidup dan lebih berpusat kepada murid ya. Iya, Bu. Bu Neneng bagaimana perasaannya nih setelah curhat seperti ini? Alhamdulillah Bu, jadi sekarang saya sudah bisa menyelesaikan apa yang saya rasakan gitu ya, permasalahan yang saya rasakan ternyata setelah sharing gitu ya dengan Ibu, ya bisa sedikit-sedikit saya bisa menemukan solusi gitu. Betul betul iya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pendidik yang melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya Bu Neneng ya. Ya, baik Bu Neneng, kalau sudah menemukan solusinya, semoga kita semua bisa melaksanakannya. Saya tutup dan akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa coachingnya Bu Sarah dengan Bu Neneng. Setelah saya mengamati coaching tadi ya Bu, saya tadi melakukan observasi di mana alur tirta sudah berjalan, kemudian si dalam prosesnya sudah terlihat. Nampak tadi saya melihat Bu Sarah pertama sudah menanyakan tujuan kepada coach. Apakah tujuan dari coach itu ingin melaksanakan coaching terhadap Bu Sarah. Kemudian tadi saya juga melihat Bu Sarah sudah mulai mengidentifikasi masalah dari coach. Saya juga melihat Bu Sarah menggiring si coach itu untuk bertanggung jawab sehingga menemukan solusinya sendiri. Begitu Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shoot 3, oke. Sahan Bu Neneng sebagai supervisor Pak Dede, berarti masalahnya saya ya. Ya, silakan Bu Neneng ke Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neneng. Ya, gimana kabarnya hari ini, Pak Dede? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Gini Pak, dengar-dengar sekarang Bapak akan melakukan proses coaching ya? Iya, Bu. Oh iya. Kalau begitu, sebelum melakukan coaching, ada ini Pak, ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh Pak? Silakan Bu. Dengan Ya, senang jadi gini, nanti ketika Bapak melakukan coaching bersama Bu Sarah ya, nah antara Bapak dengan Bu Sarah nanti, saya akan amati gitu ya, saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu ya. Terus, apakah Bapak juga sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci gitu yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya juga nanti akan mendengarkan respon dari atau jawaban dari coach gitu ya, apakah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak nanti sampaikan. Nah, jangan lupa juga harus memperhatikan ya Pak beberapa prinsip dari coaching, diantaranya kan ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah mungkin gini Pak, sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Bu, silakan. Ini untuk yang pertama, nih Pak, kompetensi yang ingin Pak Dede kembangkan dalam proses coaching kali ini, kompetensi apa Pak? Yang pertama Bu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oh itu. Terus ini Pak yang kalau yang lebih spesifiknya yang ingin Bapak kembangkan, kompetensi apa saja dari ketiga kompetensi itu Pak? Mungkin yang saya akan kembangkan yang pertama kehadiran penuh selama coaching, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif Bu. Jadi ada dua ya yang akan Bapak kembangkan hari ini. Terus untuk itu Pak, indikator ketercapaiannya apa ketika coaching nanti sudah berjalan? Untuk indikatornya? Yaitu sesuai alur tirta yang tadi sudah Ibu sebutkan, di mana yaitu terdapat tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana, dan yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab Bu. Gitu. Baiklah kalau sudah
Bapak bisa sudah mengidentifikasi seperti itu, silakan Bapak melakukan coaching dengan Bu Sarah. Mudah-mudahan nanti proses coaching dari awal sampai akhir berjalan dengan baik ya Pak. Silakan Bapak melakukan coaching. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sarah. Iya, Pak Dede, seperti yang sudah saya kabarkan ya di WA kemarin, saya ini ada sedikit masalah, Pak Dede. Boleh saya cerita nggak? Boleh Bu, silahkan. Dengan senang hati Bu. Iya, ini Kebetulan Pak. saya lagi santai Bu. Oh iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu dan juga insya Allah saya tidak akan terlalu lama. Mudah-mudahan dari proses ini saya dapat mencari solusi dari permasalahan saya ya Pak ya. Jadi Pak, ini saya nanti minggu depan ada tugas ya dari sekolah untuk menyampaikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tapi saya punya kekurangan menurut diri saya sendiri. Saya ini kurang mahir dalam public speaking, Pak, gitu. Begitu ya Bu. Iya, Dari Pak. permasalahan tadi, apakah Ibu sudah mencari penyebabnya itu apa Bu? Penyebabnya sih kalau menurut saya ya, kalau tingkat kepercayaan diri saya, alhamdulillah menurut saya sudah bagus ya, lumayan bagus. Apalagi kalau saya melaksanakannya di lingkungan sekolah karena saya sudah mengenal teman-teman di sekolah saya sendiri. Namun saya ada kesulitan dalam merangkai kata-kata, Pak. Jadi walaupun percaya diri saya sudah bagus, ketika saya kurang kurang bisa merangkai kata itu jadi percaya diri saya juga anjlok Pak begitu. Oh iya, benar juga ya Bu. Iya. Apa yang Ibu katakan tadi emang betul Bu. Hmm. Kemudian untuk rencana ke depannya yang Ibu akan lakukan itu seperti apa Bu? Ya, kalau rencana yang ada di benak saya sih mungkin karena sebelumnya juga saya sudah punya panutan ya Pak ya, di sebagai perempuan yang jago public speaking mungkin saya ingin sering menonton talk show-nya Najwa Shihab mungkin Pak seperti itu. Oh iya, emang luar biasa ide-ide Ibu itu luar biasa hebat. Hmm. Rencana-rencana Ibu yang tadi yang Ibu katakan itu Hmm. sangat bagus sekali. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu terapkan Bu? Komitmennya sih karena Pak Dede ini untuk minggu depan itu waktunya singkat sekali ya, cuman 6 hari lagi. Mungkin dari mulai malam ini mungkin saya akan mencoba menonton video YouTube tentang talk show-nya Najwa Shihab itu sendiri, mungkin pada itu dari sana. Oh iya, bagus kok komitmen yang akan Ibu jalankan nanti Hmm. ya. Kemudian dukungan dukungan apa yang Ibu apa ya? Dukungan dari siapa gitu atau dari siapa-siapa saja supaya Ibu itu apa bersemangat untuk menerapkan hal tersebut Bu. Ada sih Pak, banyak sebenarnya ya orang-orang yang bisa mendukung saya seperti di sekolah. Ada teman dekat seperti Bu Wiwin yang bisa mengingatkan saya untuk terus belajar dan beliau mungkin bisa membantu saya juga untuk mendengarkan saya ketika latihan presentasi. Di rumah juga ada suami mungkin yang bisa memberikan saya waktu luang supaya saya bisa menonton banyak video talk show itu. Mungkin seperti itu ya Pak Dek. Oh iya Bu. Kemudian apa yang Ibu rasakan setelah Ibu menceritakan keluh kesah tadi ya Bu? Alhamdulillah ya Pak, jadi tercerahkan. Kalau tadi saya agak-agak bingung dan merasa berat gitu menghadapi 6 hari ke depan karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Menurut saya tadi masalah terasa berat Pak. Tapi setelah saya menceritakan seperti ini, alhamdulillah ada pencerahan. Jadi apa yang harus saya lakukan dalam 6 hari ini untuk mengasah kemampuan saya dalam public speaking untuk lebih baik lagi seperti itu Pak. Hatur Oh nuhun iya. Pak, terima kasih.
Sama-sama Bu. Mm. Mudah-mudahan public speaking khususnya untuk Ibu, umumnya untuk kita itu dapat berbicara di depan publik dengan kata-katanya itu tidak berbelit-belit ya Iya, Bu. betul. Betul, Pak. Iya, amin, amin. Mudah-mudahan kita semua dimampukan ya. Terima kasih Iya Bu. sekali, Pak, atas waktunya. Sama-sama Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Pak Dede, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalau sudah lancar tadi setelah Bapak melakukan observasi dengan coaching tadi, ada sedikit pertanyaan nih Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Nah, untuk yang pertama, tadi apa saja Pak yang sudah Bapak dapatkan saat coaching terjadi dan indikatornya apa saja yang sudah dicapai? Yang pertama, selama tadi saya mengcoaching Bu Sarah, yang saya terapkan yaitu proses di mana tadi alur kita sudah berjalan dengan baik, tentang tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Kemudian prinsip coaching juga sudah berjalan Bu, yaitu seperti kemitraan, kemudian proses keaktifan juga ya Bu, tadi antara saya dan saya. Kemudian yang terakhir yaitu memaksimalkan potensi dari si coaching tersebut. Iya baik. Jadi Pak Dede sudah berhasil ya tadi melakukan coachingnya, sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tilta yang baik. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan ya. Tadi Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, terus Bapak juga ya tadi sudah bisa mengidentifikasi ya permasalahan dari Bu Sarah. Kemudian selanjutnya Bapak juga tadi sudah bisa mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi, terus mencari tindakan apa yang sebaiknya dilakukan gitu. Terus juga ya Bapak sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri tadi dari coach ya, agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu berjalan dengan baik gitu. Kemudian tadi bagus juga ya Pak Dede sudah melakukan tadi present sudah, terus sudah mendengarkan aktif juga, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot juga sudah. Nah mudah-mudahan setelah coaching kali ini nanti kedepannya semakin sukses, Bapak diberi kemudahan ketika melakukan coaching di waktu yang lain lagi. Amin. Ya, Ya, baik. Teman-teman sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi